Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmatnya sehingga Allah memudahkan kita melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah. Man syahidal aisya wal fajra jama'atan kana kaqiyami nisfi lailah. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah dan sholat subuh secara berjamaah di masjid, maka baginya pahala seperti orang yang melaksanakan sholat malam semalam suntuk, sepanjang malam. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan sedikit membaca hadis-hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk ke bab yang kedua tentang tanda kenabian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Bahwasanya jarak di antara wafatnya Nabi Isa sampai diutusnya Nabi Muhammad itu ada 500 sampai 600 tahun lamanya. Perbincangan tentang Nabi yang terakhir itu selalu hangat. Karena juga Nabi Isa yang mengabarkan di dalam Al-Quran, ya, kata Nabi Isa, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai Bani Israel, nanti sepeninggalku akan hadir, akan diutus seorang Nabi yang bernama Ahmad. Setelah ditelusuri, Ahmad dan Muhammad itu adalah satu kesatuan, kosakata yang sama. Ternyata para ulama menjelaskan keistimewaan nama Muhammad itu di negeri Arab pada saat itu. Nama Muhammad ini tidak pernah dipakai sebagai nama orang selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di waktu yang lama, kemudian di rentang waktu 500 sampai 600 tahun sampai dibangkitkan lagi, sampai diutus lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya. Nabi Isa mengatakan, ya, ataupun Allah menggambarkan di dalam Al-Quran, orang-orang Bani Israel itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, ya, mengetahui ciri Nabi itu, ciri Nabi Muhammad yang akan diutus itu, ya, bahkan melebihi kenalnya mereka kepada anaknya, gitu. Kenalnya mereka kepada mereka, karena memang kitab-kitab Taurat itu membahasakan begitu lugas, begitu. Kitab-kitab terdahulu itu begitu tegas membahasakan tentang ciri-ciri nabi-nabi yang akan diutus. Makanya ketika Rasulullah kecil diajak oleh pamannya menuju Syam untuk
ya berdagang, kemudian kafilah dagang ini melewati ya, sebuah tempat ibadah atau namanya sauma'ah, punyanya ahli ibadah yang bernama Bahira. Ya. Kalau di sejarah-sejarah Islam, di buku-buku pelajaran biasanya ditulis pendeta Bahira katanya. Padahal kalau bahasanya para ya di dalam kitab-kitab itu, di dalam kitab-kitab tarikh, bukan pendeta tapi abid, ahli ibadah ya. Abid fi sauma'atih ya. Ahli ibadah ya, yang beribadah di dalam tempat ibadahnya namanya Bahira ya. Kemudian ketika ada rombongan ataupun kafilah dari orang-orang Quraisy itu datang melintasi tempat ibadahnya Bahira, mempersilahkan untuk mampir. Kemudian ya, kafilah itu dijamu makan. Setelah ya dijamu makan, lantas di tengah-tengah perjamuan itu Bahira bertanya, mengapa anak kecil yang paling kecil di antara kalian itu tidak kalian ajak memakan jamuan saya, begitu. Kemudian kata ketua kabilah itu, masih anak kecil kok, begitu. Kayaknya nggak cocok untuk menghadiri jamuan para orang-orang tua, begitu. Ternyata mengapa muncul pertanyaan Bahira seperti itu? Bahira ini ahli ibadah, ulamanya, kiainya kalau dahulu, kalau sekarang ya ustadznya itu yang membaca kitab-kitab ya, kitab-kitab ya, Taurat, Zabur dan Injil yang mengabarkan tentang Nabi Muhammad. Ternyata jamaah yang dirahmati Allah, Bahira sangat mengenal ciri-ciri Rasulullah, ciri-ciri Muhammad. Yang paling mencolok bagi dirinya ya, semenjak Muhammad kecil itu berada di depan tempat ibadahnya, kemudian orang-orang dewasa meninggalkan ia menuju jamuan makan ya, awan di langit itu tidak berhenti ya menaungi Rasulullah. Jadi sampai-sampai seolah-olah awan di langit itu tidak mau dan tidak mau ya kulit Rasulullah itu disengat matahari siang pada saat itu. Jadi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan awan pada masa kecilnya. Itu makanya akhirnya Bahira sangat paham ini adalah tanda kenabian yang paling saya kenal sebagaimana kitab-kitab terdahulu. Kemudian kata Bahira, bawa pulang anak ini, jangan sampai ke Syam. Nanti kalau sampai Syam kelihatan orang Yahudi, kelihatan orang-orang dahulu, maka pasti dia akan dibunuh sebelum menjadi nabi. Jamaah yang dirahmati Allah, coba mari kita lihat tanda kenabian hadis Rasulullah yang ke-19 dengan yang ke-20. Kata beliau dari sahabat Qatadah, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, seandainya saja aku mau mencium tanda kenabian yang terletak di antara kedua pundak beliau, tentu aku lakukan karena dekatnya jarak beliau denganku, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya mau dicium, dekat sekali ya, dekatnya Rasulullah dengan para sahabatnya ya. Jamaah yang dirahmati Allah, dan ini terjadi ya ketika sahabat Sa'ad bin Mu'adz itu meninggal ya. Kata Rasulullah, ketika Sa'ad bin Mu'adz itu meninggal, aku melihat atau mendengar arsy-Nya Allah itu bergoncang karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Ya, kemudian juga hadis yang ke-19 jamaah yang dirahmati Allah ya, tanda kenabian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menandakan ya ciri khusus bahwasanya beliau itu adalah seorang nabi adalah sahabat Ali bin Abi Thalib ya. Sahabat Ali bin Abi Thalib tentu sangat kenal dengan Rasulullah karena sahabat Ali bin Abi Thalib ya sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak muda yang nanti juga akan menjadi menantunya. Begitu, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menikah dengan anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, aku itu biasanya kalau bangun di tengah malam begitu, bangun sebelum subuh terbiasa membangunkan
Ali dan Fatimah mengetuk pintu rumahnya begitu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah ya, ada kebiasaan Rasulullah kepada menantunya. Jadi sebelum berangkat ke masjid itu Rasulullah mengetuk pintu rumah ya menantu dan anaknya supaya ikut bangun juga begitu. Jadi kalau jamaah memiliki menantu yang ya tinggal bareng bersama ya para jamaah begitu, kalau subuh jangan ditinggal. Kalau menantunya masih tidur disuruh bangun ya sebagaimana kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Apabila Ali menceritakan sifat Rasulullah, maka ia akan bercerita panjang lebar. Tentu karena sahabat Ali bin Abi Thalib dekat sekali dengan Rasulullah. Dia berkata, di antara kedua pundaknya terdapat khatam, ya khatam tanda kenabian, ya, yaitu khatam tanda bahwasanya ya Nabi Muhammad SAW diberikan ciri khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya begitu, ciri khusus ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menandakan bahwasanya Rasulullah adalah seorang nabi. Ya, kemudian yang terakhir ya hadis dari sahabat ya Abu Zaid. Apa kata beliau? Rasulullah pernah bersabda kepadaku, wahai Abu Zaid, mendekatlah dan usaplah punggungku. Nah, gitu. Jadi ternyata Rasulullah ini mempersilahkan sahabat Abu Zaid untuk mengusap punggungnya. Maka aku mengusap punggung beliau seketika jemariku menyentuh tanda kenabian. Tuh. Kemudian Abu Zaid ini ya ditanya, seperti apa sih rasanya menyentuh tanda kenabian Nabi itu gitu. Kemudian kata Abu Zaid, seperti gumpalan rambut ya, kalau di hadis yang sebelumnya kan mengatakan seperti ya daging yang tumbuh begitu sebesar telur burung merpati ya di pundak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang warna dagingnya itu warna kemerahan itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya, itu ya hadis-hadis tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita bacakan, mudah-mudahan kita semakin tahu, dan ketika semakin tahu kita semakin kenal kepada Rasulullah, kemudian kita semakin cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang tujuan dari ditulisnya buku Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini oleh Imam At-Tirmidzi memang supaya kita lebih kenal tentang pribadi-pribadi Rasulullah ya. Dan semuanya dibahas di buku ini ya, ada 400 hadis, masih banyak ya, 417 ya. Mudah-mudahan kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.